Berikut adalah spesifikasi handphone bagi petugas survei pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video pada kali ini akan saya informasikan kepada teman-teman mengenai spesifikasi atau kriteria handphone yang diperlukan ya untuk petugas kegiatan survei pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026 atau yang lebih dikenal dengan petugas kegiatan pemetaan SE 2026. Sebagai informasi untuk handphone yang akan digunakan oleh petugas pemetaan SE 2026, dan ini memang wajib dibawa pada saat kegiatan pelatihan secara offline ya, di mana di waktu yang sudah ditetapkan oleh PPS Kabupaten atau kota masing-masing. Dan sebagai informasi untuk handphone yang digunakan adalah handphone Android. Jadi bagi teman-teman yang handphone yang digunakannya bukan Android atau iPhone, itu disarankan untuk membawa atau menggunakan handphone yang lain yang berupa handphone Android. Karena apa? Karena sebagai informasi untuk versi iPhone-nya belum bisa mencari, atau untuk aplikasi Wilkerstad-nya belum tersedia di iPhone. Jadi hanya bisa terinstall melalui handphone Android. Dan untuk kriteria yang pertama adalah versi Android minimal 5.0 atau lollipop ke atas. Jadi minimalnya adalah 5,0 ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, harus merupakan handphone versi Android. Kemudian untuk spesifikasi yang kedua, RAM minimal 3 GB. Jadi apabila handphone atau Android yang teman-teman miliki RAM-nya di atas 3 GB, insya Allah aman. Jadi karena kriteria minimalnya adalah 3 GB. Kemudian untuk internal storage-nya itu tersisa minimal 2 GB. Jadi ya masih ada space internal di handphone teman-teman ya, atau di Android teman-teman, yaitu sebanyak 2 GB. Dan dipastikan harus ada GPS internalnya. Jadi GPS harus dipastikan sudah aktif. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan untuk tagging nanti pada saat kegiatan di lapangannya. Dan informasi berikutnya bahwasanya pada saat pelatihan secara offline sudah dihimbau untuk di wilayah saya di mana saya tinggal ya, sudah dihimbau Android yang teman-teman bawa nantinya harus sudah terinstall aplikasi Wilkerstad. Dan berikut adalah tampilan untuk aplikasi Wilkerstad yang akan digunakan oleh petugas pemetaan SE 2026. Dan saat diklik, artinya teman-teman jika sudah berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Kebetulan untuk aplikasi Wilkerstad yang ada di handphone saya itu belum dihapus atau tidak dihapus setelah saya gunakan untuk kegiatan sensus pertanian di tahun 2023 lalu ya. Maka tampilannya saat saya klik login, sudah terlogin langsung, maka tampilan seperti ini ya. Di atas ada Wilkerstad, ada garis 3 di atas, kemudian ada keterangan petugas yaitu nama dari teman-teman, wilayah kerja teman-teman, dan keterangannya. Dan mohon maaf, ini masih ada project yang sudah saya kerjakan, masih ada landmarknya yang sudah terupload berapa dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada menu, ada project dan juga mapnya. Dan ini karena untuk masih ada project dan landmark karena belum saya hapus setelah kegiatan sensus pertanian 2023 ya. Jadi masih ada project yang sudah saya laksanakan di tahun 2023 lalu. Selanjutnya, apabila BPS Kabupaten atau Kota wilayah teman-teman tinggal sudah diinformasikan mengenai kode token yang harus dimasukkan, baik untuk petugas sebagai pemeta maupun sebagai pengawas, maka dimasukkan saja kode token tersebut agar aplikasi siap digunakan pada saat kegiatan pelatihan nantinya ya. Dan cara untuk memasukkan kode token bagi teman-teman yang aplikasi Wilkerstad-nya sudah terinstall adalah sebagai berikut. Yang pertama, silahkan teman-teman klik saja di pojok kiri atas, garis 3 di pojok kiri atas ini, sehingga tampilan akan berubah menjadi seperti ini.
Di bagian atas ada keterangan petugasnya, kemudian alamat email teman-teman, ada foto profil apabila juga teman-teman sudah mengupdate foto profilnya ya. Sebagai informasi untuk foto profil di aplikasi ini belum saya isikan. Kemudian ada menu-menu seperti repository, assets, user, pengaturan, dan about. Dan di sini untuk memasukkan kode token, teman-teman klikkan saja untuk yang ketiga ini yaitu user. Dan layar akan menampilkan informasi user, artinya informasi pengguna, yaitu teman-teman ya, informasi mengenai teman-teman, dimulai dari nama, email, satuan kerjanya, kemudian role-nya sebagai apa, wilayah kerjanya di mana. Kemudian di bawahnya ada assign register token, dan disilakan teman-teman tuliskan saja kode token yang sudah dibagikan oleh PPS Kabupaten atau Kota, sesuai dengan tugas teman-teman, apakah sebagai pemeta atau sebagai pengawas. Karena sebagai informasi, token yang perlu diinputkan baik sebagai pemeta maupun pengawas itu berbeda. Dan apabila sudah dimasukkan token di sini, maka tapkan saja gunakan di sini. Dan layar akan menampilkan keterangan sukses berhasil mengupdate data. Kemudian teman-teman tapkan saja OK. Dan silahkan untuk kembali ke layar sebelumnya, maka tampilan akan berubah ya, menjadi data yang sudah terupdate ya, yaitu seperti ini. Untuk tampilan di sini keterangan sebelumnya, di sini tulisannya adalah petugas karena pada saat itu saya menjadi petugas lapangan untuk kegiatan Sains Pertanian 2023, dan setelah diupdate dengan menggunakan token yang sudah dibagikan, maka keterangan petugas di sini sudah berubah menjadi pengawas sesuai dengan kode token untuk pengawas yang sudah dibagikan oleh PPS Kabupaten atau Kota. Dan untuk project landmark dan sebagainya di sini sudah 0 karena memang sudah saya hapus untuk kegiatan-kegiatan ST di tahun 2023 yang lalu. Selanjutnya di sini teman-teman pada saat kegiatan turun di lapangan atau bahkan pada saat kegiatan pelatihan nantinya akan diminta untuk membuat project dan lain sebagainya. Dan untuk kesemua itu akan dijelaskan pada saat kegiatan pelatihan nantinya ya. Jadi tidak saya spill di sini bagaimana cara membuat projectnya. Mungkin untuk video berikutnya pada saat sudah kegiatan pelatihan selesai akan saya spill agar informasinya untuk mengingatkan teman-teman kembali pada saat di lapangan tentang kegiatan pemetaan SE ini, bagaimana cara membuat projectnya, kemudian cara takingnya dan lain sebagainya ya. Ya demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.